Zaman sekarang kalau lu bikin kesalahan, mana yang lebih lu takutin? Dihujat netizen atau takut dosa? Jujur aja, aneh tapi nyata, banyak orang yang lebih takut dihina di media sosial daripada takut sama akibat dari perbuatannya sendiri. Kayak misalnya kalau ada orang yang ketahuan selingkuh, korupsi, atau ngomong ngawur, mereka lebih panik gimana cara ngebersihin nama di medsos daripada mikirin konsekuensi moralnya. Padahal kalau dipikir-pikir, dosa itu urusan lu sama Tuhan, tapi hujatan di medsos itu urusan lu sama manusia. Kok bisa justru yang terakhir ini yang lebih bikin takut? Yuk kita bahas. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa banyak orang lebih takut dihujat di medsos daripada takut dosa. Dan ini ada hubungannya sama psikologi manusia. Yang pertama, hukuman sosial itu langsung dan nyata. Kalau kita berbuat dosa, hukumannya bisa datang kapan aja. Bisa nanti, bisa di akhirat. Tapi kalau lo viral gara-gara kesalahan lo, boom, dampaknya langsung terasa. Lo bisa kehilangan pekerjaan, teman-teman mulai menjauh, bahkan keluarga bisa kena imbasnya. Ini yang bikin orang lebih panik atau udah keburu ketahuan publik. Media sosial itu kejam dan gak ada ampun. Pernah lihat orang dihujat habis-habisan gara-gara salah ngomong? Di dunia nyata kalau lo minta maaf mungkin orang bakal ngerti, tapi di medsos netizen gak peduli. Udah klarifikasi pun tetap dihujat, udah minta maaf tetap dibilang cari pembelaan. Ini yang bikin orang lebih takut sama omongan netizen daripada takut sama akibat moral dari kesalahannya sendiri. Rasa malu lebih besar daripada rasa bersalah. Nah ini penting, ada dua hal, yaitu rasa malu atau shame dan rasa bersalah atau guilt. Rasa bersalah datang dari dalam diri kita, dari moral dan kepercayaan kita. Tapi rasa malu itu datang dari orang lain yang melihat kita. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita lebih takut dinilai buruk oleh orang lain daripada merasa bersalah secara personal. Fear of missing out atau FOMO dan fear of being cancelled atau FOBC. Di zaman sekarang orang bukan cuma takut ketinggalan tren, tapi juga takut dibatalkan atau cancelled. Sekali lo masuk daftar hitam netizen, reputasi lo bisa hancur. Makanya orang lebih sibuk ngejaga image daripada beneran introspeksi. Kalau terus begini, efeknya bisa bahaya loh. Bukan cuma buat individu, tapi juga buat masyarakat secara luas. Pertama, orang jadi lebih sibuk jaga citra daripada jaga moral. Banyak orang yang kelihatannya baik di depan kamera, tapi di belakang layar bisa beda 180 derajat. Selama nggak ketahuan, nggak peduli, tapi begitu viral langsung pura-pura jadi korban, minta maaf, lalu berharap netizen lupa. Ini bahaya karena akhirnya orang cuma takut ketahuan, bukan takut berbuat salah. Yang kedua, kebiasaan damage control daripada tanggung jawab. Lihat aja di dunia politik atau selebgram, begitu ada skandal, yang mereka lakukan pertama kali adalah bikin klarifikasi. Bukan beneran bertanggung jawab. Bukannya mikirin gimana memperbaiki kesalahan, malah sibuk ngatur strategi biar tetap kelihatan baik di depan publik. Ketiga, cancel culture bisa jadi senjata yang salah sasaran. Gampang banget sekarang buat menghancurkan orang di media sosial, tapi masalahnya nggak semua orang yang dihujat itu beneran salah. Kadang ada yang dihujat cuma gara-gara kesalahpahaman atau framing media. Akhirnya kita jadi lebih takut sama opini publik daripada takut berbuat salah beneran. Jadi gimana biar gak ikut-ikutan takut sama netizen tapi lupa sama konsekuensi moral? Yang pertama, sadari kalau medsos itu bukan segalanya. Lu dihujat di media sosial, emang nyakitin, tapi dunia nyata tetap jalan. Hidup lu gak berakhir cuma gara-gara trending di Twitter. Fokus aja buat benerin, memperbaiki diri, bukan sekedar klarifikasi di depan kamera.
Yang kedua, punya standar moral sendiri, bukan cuma ikut tren. Jangan cuma takut dosa gara-gara takut dikomentarin orang, tapi sadar kalau ada hal-hal yang emang salah secara moral. Meskipun nggak ada yang tahu, jaga integritas itu penting. Yang ketiga, jangan jadi budak validasi netizen. Apapun yang lo lakuin, bakal selalu ada yang gak suka. Jangan habisin energi buat nyenengin semua orang. Fokus aja sama apa yang benar dan jangan takut sama omongan netizen. Dan terakhir, kalau salah, perbaiki, bukan cuma damage control. Semua orang bisa salah, tapi yang bikin beda adalah gimana kita nanggepinnya. Daripada sibuk nutupin atau ngatur strategi biar gak dihujat, lebih baik perbaiki diri beneran. Karena di akhirnya yang paling penting bukan apa kata orang, tapi apa yang kita jadikan pelajaran. Oke, kesimpulannya, jadi jangan sampai kita takut sama netizen daripada takut sama dosa sendiri. Karena apa akhirnya yang bakal kita pertanggungjawabkan itu bukan gimana netizen ngeliat kita, tapi gimana kita ngeliat diri sendiri. Kalau menurut lo, kenapa sih orang zaman sekarang lebih takut dihujat daripada takut dosa? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat bahasan seru lainnya. See ya.